Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati para dewan guru TK dan kami Maul Ulum, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat limpahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya mengumpulkan jenengan semua karena ada hal tentang untuk membantu kegiatan saya, yaitu salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana di sini ada kegiatan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif pada modul 1.4 di CGP Angkatan 10 ini. Perkenalkan, saya sendiri Bu Heti Rohmawati, saya CGP Angkatan 10 yang sedang menjalankan pendidikan untuk tahun ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Maaf ya, saya berdiri. Sebelum acara kita mulai, bagaimana kalau kita semangat dulu? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk ice breaking? Ya, silakan Bu Tini. Biar kita semangat dulu. Kan tadi habis mengajar, biar tetap semangat, tidak ngantuk lagi. Terima kasih atas waktunya untuk membantu ini, teman-teman. Biar Kak Lemes, Kak Loyo, Kak Degang senyum pertama. Pertama itu harus senyum. Nah, oke, senyumnya sudah. Ya, nomor 1, 3, 2, 5, 3, 2. Alhamdulillah Anda sudah bisa senyum semuanya. Kalau dimulai dengan senyum, semangat pasti menyenangkan. Oke, terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Tini, sudah semangat ya teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan untuk kegiatan kita, yaitu tentang budaya positif. Mungkin dari jenengan semuanya ada yang tahu apa itu budaya positif. Mungkin Anda pernah mendengar budaya positif itu apa? Monggo. Ada yang mau menyampaikan? Monggo. Ya, terima kasih. Budaya positif menurut saya adalah segala kegiatan atau pembiasaan yang dilakukan dengan baik. Itu aja. Ya. Mungkin ada yang lainnya? Silakan. Menurut saya budaya positif yaitu kebiasaan dari kita yang kebiasaan yang baik. Sekian, terima kasih. Iya. Tentang yaitu semua tentang hal yang baik-baik seperti itu ya. Ya, semuanya benar. Terus lanjut bicara. Nah, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan aksi nyata budaya positif di sekolah masing-masing. Berbagi sedikit ilmu dari apa yang saya dapatkan selama saya menjalankan pendidikan guru penggerak. Saya di sini bukan untuk menggurui. Semuanya kita ini belajar. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu kan akan sia-sia. Jadi apa yang saya dapatkan itu hari ini saya berharap bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi lembaga kita TK dan KP Maul Ulum ini ya. Terus yang terakhir, untuk melakukan kerjasama untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Tadi sudah dikatakan adalah hal-hal yang baik, yaitu kegiatan yang baik. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi nilai-nilai itu keyakinan kita tentang hal-hal yang baik pada murid, seperti itu budaya positif. Terus, pentingkah budaya positif? Menurut jenengan semuanya penting
budaya positif itu penting ya. Ya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Kemarin sudah saya sampaikan seperti pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan bahwa pendidik itu adalah seorang petani, sedangkan sekolah kita adalah sawahnya dan anak-anak kita adalah benihnya. Nah, seperti itu dalam hakikatnya, yaitu sama antara petani dan pendidik. Kalau petani menanam padi, misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu. Sedangkan kita sebagai pendidik, otomatis kita hanya menuntun anak, karena setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, mempunyai potensi yang sudah ada sejak lahir. Kita hanya menuntunnya bagaimana anak itu menjadi baik. Misalnya anak itu punya potensi, nanti saya menjadi dokter. Nah, seperti apa? Dokter yang seperti apa? Berarti dokter yang punya karakter yang sesuai visi kita. Misalnya mandiri, anak yang beriman dan bertakwa, seperti itu ya. Untuk menerapkan budaya positif ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu di sini ada konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Dari 7 hal ini mungkin ada yang belum jenengan pernah dengar atau semuanya sudah jenengan dengar? Apakah ada? Ada. Apa yang menurut jenengan asing? Nah, posisi kontrol restitusi. Saya sebelum belajar di guru penggerak ini juga saya apa itu ya posisi kontrol restitusi, apa itu restitusi, seperti itu. Sama, nanti kita akan tahu setelah belajar ini. Nah, yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terletas di pikiran Anda? Monggo. Masuk secara anak masuk kelas. Mendengar kata disiplin, bayangan saya itu adalah contoh. Contoh ketika anak masuk kelas, itu anak berbaris rapi, itu aja. Anak yang berbaris rapi, ya. Disiplin adalah tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Mungkin ada lagi? Yang belakang. Monggo. Ya, selesai. Boleh apa? Ketika mendengar kata disiplin, menurut saya pribadi ya, yang terlintas di pikiran saya itu rapi dan tertata. Oh, rapi dan tertata. Ya, tepat waktu, rapi dan tertata, serta tidak terlambat. Nah, ya. Sekarang kita lihat apa itu disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dana Gosen, di mana kedua pikir pendidikan mengartikan disiplin positif yaitu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Seperti itu. Jadi disiplin positif itu memang untuk hal-hal yang baik. Kalau kita, bayangan kita mungkin yaitu yang tertib. Nah, disiplin berarti tertib, lebih ke peraturan. Seperti itu ya. Tapi di sini disiplin positif sendiri yaitu sebagai bentuk kontrol diri untuk mewujudkan tujuan yang mulia.
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan secara universal, kalau dalam dunia anak-anak di Indonesia ini, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Yaitu nilai-nilai yang kita harapkan sesuai positif untuk individu. Contohnya, misalnya kita anak yang mandiri, terus anak yang bisa menghormati orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikannya seperti itu. Sifat manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itu nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Kalau di Indonesia ini secara universal, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, 6 karakter itu. Nah, seperti ini 6 karakter dalam profil Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, keempat bergotong royong, kelima kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Ini sudah akhir ya, sudah ditetapkan untuk kurikulum merdeka ini. Nah, itu tadi tentang disiplin positif. Sekarang kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya kalau kita mendengar anak melakukan kesalahan, apa yang kita pikirkan? Untuk mendisiplinkan anak, misalnya anak melakukan kesalahan. Nah, kita berpikiran, kira-kira kita itu apa yang kita lakukan? Beri hukuman? Kejadiannya. Oh iya. Kejadiannya. Nah, di sini biasanya anak melakukan perbuatan yang melanggar itu pasti ada motivasinya. Biasanya anak melakukan disiplin itu ada motivasinya. Nah, di sini adalah 3 motivasi perilaku manusia biasanya untuk berdisiplin. Biasanya yang pertama itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi dia disiplin. Nah, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, biasanya oh aku tak dilem sama guru, oh biasanya oh jempol. Nah, makanya dia termotivasi dengan hal itu. Yang kedua, terus yang terakhir yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dia melakukan disiplin itu karena dari dalam dirinya sendiri. Untuk yang 1 dan 2 ini berarti dari eksternal, dari luar. Kalau yang ketiga ini baru internal dari diri sendiri. Nah, sekarang tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Biasanya kita punya peraturan. Menurut jenengan antara peraturan dan keyakinan kelas ini sama apa tidak? Peraturan sekolah dan keyakinan sekolah Hampir sama. sama apa tidak? Keyakinan kelas dan peraturan
yang membuat tidak sama? Kalau keyakinan kan kepercayaan, kalau peraturan. Iya, kalau peraturan ya peraturan, kalau keyakinan kepercayaan. Ya, memang benar. Ternyata peraturan dan keyakinan itu tidak sama. Kalau peraturan itu biasanya kita buat sebagai aturan sudah paten, sebagai biasanya dari pihak tertentu, bukan ada saling kerjasamanya untuk meyakini itu. Jadi anak hanya melakukannya sesuai karena aturan, bukan dari keyakinannya sendiri. Seperti itu. Makanya antara peraturan dan keyakinan itu tidak sama. Contoh keyakinan kelas seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa nyaman. Nah, seperti itu. Nah, biasanya dalam membuat keyakinan kelas kita harus bersama-sama murid. Bukan kita sendiri yang menentukan, misalnya gurunya. Peraturannya tidak boleh rame di sekolah waktu pelajaran, misalnya seperti itu. Nah, dari peraturan itu kita ubah jadi kalimat yang positif. Dari kalimat positif itu nanti baru kita buat keyakinan kelas. Misalnya kita sama-sama mengumpulkan anak-anak, terus anak-anak kita ingin membuat keyakinan kelas. Apa yang mereka sebutkan? Misalnya kita memikirkan seperti apa di kelas kita. Ini nyaman, oke, tidak boleh bertengkar, terus tidak boleh terlambat. Nah, sedangkan kita pembelajaran kita kan biasanya tidak boleh ada dilarang atau tidak boleh. Nah, makanya itu kita mengubah dari kalimat itu menjadi kalimat positif. Contohnya, dilarang buang sampah sembarangan. Bukan tidak boleh. Nah, karena dilarang. Nah, berarti sebaiknya kita menggunakan seperti apa biar tidak dilarang? Mungkin ada masukan? Biar tidak kata-katanya dilarang. Oh iya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, karena bukan dilarang, tapi buanglah sampah di tempatnya. Bukan kita melarang anak-anak untuk membuang sampah, tapi buanglah sampah di tempatnya. Sekarang paham ya? Nah, seperti itu. Kalau kita bilang dilarang bicara waktu bu guru menerangkan. Nah, waktu kita menerangkan, ketika anak kita tanya, dia diam saja. Terus yang salah di sini siapa? Kira-kira. Tadi kan anak-anak disuruh tidak boleh bicara. Nah, seperti itu kan. Makanya kita ubah, hormati guru yang cerdas. Nah, seperti itu. Nah, kita merubah jadi kalimat-kalimat yang dilarang itu menjadi kalimat positif dan kita bentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kalau dilanggar berarti ada konsekuensi, bukan hukuman. Oke, konsekuensinya apa? Kita sudah rebukan bersama-sama dengan murid. Kita tulis, misalnya di sini keyakinan kelas kita itu seperti ini. Pertama, belajar, senang, percaya diri. Makanya setiap kegiatan dimulai kita biasanya buat keyakinan kelas dulu. Biar anak-anak nanti waktu tidak melakukan seperti yang itu tadi kita bisa mengingatkan, bukan memberi hukuman, ya. Nah, seperti itu. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Nah, semua manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Jadi apabila tidak terpenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini akan mempunyai akibat untuk keselanjutannya. Nah, ini kan pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai peraturan dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar apa saja? Ini, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia. Kita membuat contoh di sini ada sebuah kasus. Nah, di sini ada sebuah kasus. Ibu Lita, guru wali kelas kelompok B, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya bernama Ali. Beberapa anak di kelas telah mengeluhkan Ali yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ali melakukan hal itu? Jika Anda berada pada posisi Bu Lita ini, menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ya, menanya dulu kenapa Ali melakukan hal itu. Oke, ada lagi yang dilakukan? Sudah ya? Next. Nah, dari kasus itu tadi satu, kalau kita melihat dari kebutuhan dasar manusia, kita bisa dapat menyimpulkan ketika Ali ditanya, dia mengatakan karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi itu adalah kebutuhan dasar tentang untuk bertahan hidup atau survival, ya. Jadi dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidupnya. Jadi dia itu tadi melakukan hal itu karena alasannya yang pertama, yang kedua, karena ia merasa senang melihat temannya melaporkan pada gurunya, terus gurunya ini memanggil orang tuanya. Jadi dia nanti merasa diperhatikan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar tentang kasih sayang. Dia mencari perhatian. Jadi dia melakukan itu karena biar diperhatikan. Oh, nanti bu guruku akan manggil orang tuaku. Jadi kan orang tuaku nanti akan menegurku. Seperti itu, dia membutuhkan perhatian. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti semua keinginannya. Jadi dia itu merasa berkuasa. Jadi kebutuhan yang dipenuhi adalah kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya itu saja dari rumah, sedangkan dia menginginkan makanan yang beragam. Maka kebutuhan dasar yang diinginkan adalah tentang kebebasan. Dan yang terakhir, ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Jadi dia kebutuhan dasarnya adalah karena kesenangan. Jadi kalau kita melihat murid-murid kita, apa yang dilakukan itu berarti dia punya alasan masing-masing. Jadi kita tidak bisa langsung memberikan apa itu mencas anak itu bahwa dia itu salah, dia itu seperti, dia pasti punya alasannya masing-masing seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Yang tadi kita tanyakan apa itu restitusi seperti itu, ya. Nah, posisi kontrol restitusi itu yaitu menyelesaikan masalah dengan mencarikan penyebabnya, mencarikan solusinya bersama. Dari situ ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai guru penghukum. Guru penghukum dia akan melakukan biasanya anak yang salah, dia akan mencas dia salah, tidak mencari solusinya, kena masalahnya ini apa. Nah, kita misalnya lebih biasanya lihat peraturannya, misalnya datang tepat pukul 7. Ketika anak terlambat, sudah terlambat, dia akan memberikan hukuman seperti itu. Terus yang kedua, sebagai guru pembuat merasa bersalah. Biasanya guru pada posisi ini dia akan berkata dengan lemah lembut. Dia berkata, kamu gak kasihan ibu, nanti ibu akan dimarahi oleh bu kepala sekolah. Nanti ibu, jadi anak
dari situ. Dia tidak langsung marah-marah dengan kejadian itu, tapi dengan posisi yang halus, tapi membuat anak merasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman biasanya dia lebih akrab, jadi dia menanyai anak dengan cara tersenyum, memposisikannya sebagai teman. Ya. Terus yang keempat, guru sebagai pemantau. Kalau pemantau ini biasanya guru mengandalkan dengan catatan-catatan. Oh, kemarin anak ini sudah terlambat, hari ini terlambat. Dia biasanya menunjukkan catatan-catatan atau apa laporan-laporan seperti itu. Yang terakhir sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, dia akan memposisikan dia nanti melakukan segitiga restitusi. Dia akan melakukan tahap itu. Dia sudah pada level yang paling tinggi. Dia memperlakukan anak itu, menanyai kesalahannya, mencari solusinya bersama-sama seperti itu pada posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Kami harapkan dari di sini nanti kita menjadi guru-guru yang berada di posisi yang kelima. Nah, seperti ini 5 posisi ini ya. Kalau penghukum itu biasanya guru berbuatnya itu menghakim, menunjuk-nunjuk. Kamu itu sudah terlambat. Nah, seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu gini. Ibu kecewa seperti itu. Tapi dia dengan cara yang halus. Tapi sebenarnya itu menyakiti anak secara perlahan. Nah, sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, memang gitu dia. Terus kalau pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, kamu sudah tahu apa peraturannya. Terus ditanyakan seperti itu. Nah, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, menguatkan, nah seperti itu. Di sini ada contoh-contohnya. Nah, dari 5 posisi kontrol itu, kalau kita berada di posisi manajer, itu kita akan melakukan posisi kontrol restitusi, yaitu segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ya, yaitu sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Berarti kita tidak langsung, oh kamu salah, kamu seperti ini, tapi kita mencarikan solusi bersama-sama. Yaitu selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dia tidak kita yang menentukan, oh kamu harus seperti ini, karena kamu salah harus minta maaf. Seperti itu, bukan kita yang mencari solusi, tapi nanti anaknya sendiri yang akan mencari solusi. Kita hanya menuntunnya saja, seperti itu. Nah, makanya itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak dengan melakukan 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya kita stabilkan dulu. Anaknya biasanya kalau kita panggil, mesti kan kalau dia merasa bersalah pasti kan takut. Atau terkadang anak yang tidak merasa bersalah kan senyum seperti itu. Makanya kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita kondisikan dulu. Misalnya kita mengatakan, guru memanggilmu ke sini, kamu tahu apa sebabnya? Misalnya dia mengatakan, guru aku tadi memukul ini. Itu perbuatan yang baik apa tidak? Tidak baik dia. Guru juga pernah berada di posisi kamu, misalnya seperti itu. Nah, memposisikan anak supaya dia tidak merasa terlalu down, terlalu waduh aku ini sudah gagal, sudah seperti itu, punya seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini baru kedua kita mencari menanyakan kesalahan-kesalahannya anaknya itu apa yang dilakukan, apa akibatnya seperti
seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah membuat keyakinan di dalam kelas, kita tanyakan pada anak kita, misalnya bertengkar, sedangkan keyakinan kelas kita adalah saling menyayangi, contohnya seperti itu. Berarti kita tanyakan, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita kalau bersama teman itu seperti apa? Seperti itu ya. Terus nanti anak kami kalau dia ingat pasti menjawab yaitu saling menyayangi. Kalau misalnya dia tidak ingat berarti kita mengingatkan yaitu kita harus saling menyayangi. Jadi kalau sudah kita harus saling menyayangi berarti kita harus ngapain? Nah, kita kembalikan lagi ke anaknya, apa yang akan dilakukan anak itu untuk memperbaiki perbuatannya. Kita hanya menyarankan saja, bukan memberikan solusi, tapi mencarikan solusi bersama-sama seperti itu. Nah ini ya, yang menstabilkan tadi sudah. Sebentar yang tadi sudah. Nah ini ya, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Misalnya tadi kan Ali merebut apa itu makanan. Dia alasannya misalnya untuk memenuhi kebutuhan makannya karena dia tidak membawa bekal. Sehingga orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta mengakui kebutuhan murid atau anak itu tadi ya. Berarti semuanya dari awal sampai akhir ini tadi saling berhubungan. Kita melihat kesalahan anak ini karena kita melihat apa tadi kebutuhan dasar manusia. Terus motivasinya tadi ya, motivasinya. Terus ya. Nah ini yang memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan apa? Yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sifat yang lain yang baru. Misalnya berebut ya, aku tuh gini-gini. Oke, kamu bisa mempertahankan itu, tapi perbuatan yang kamu lakukan ini seperti itu kan, kita menambahkan perbuatan positif yang lainnya. Jadi untuk mempertahankan haknya dia boleh, tapi dengan konsekuensinya masing-masing itu tadi. Tentang apa yang dilakukan ini sudah benar apa tidak. Itu biasanya anak akan menggali solusinya sendiri bersama-sama gurunya itu. Next. Nah, makanya itu kita sebagai guru yang baik harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti tadi. Semuanya ini saling berhubungan. Dan sekarang paham ya apa itu restitusi? Restitusi yaitu mencarikan solusi dalam sebuah masalah. Ya. Jadinya ada yaitu dengan cara restitusi segitiga itu tadi. Yang pertama masih ingat? Segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir keyakinan kelas. Seperti itu. Terus perilaku manusia ini tadi, motivasi perilaku manusia tadi ada berapa? Ada motivasinya ada 3. Mungkin bisa dibuka lagi besar. Motivasinya tadi ada 3. Nah ini kalau motivasi perilaku manusia itu ada 3, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, yang terakhir yang dari dirinya sendiri. Yang itu tadi eksternal yang 2, yang satu ini secara internal dari dirinya sendiri. Kalau saya tanya,
misalnya menurut jenengan ya, kalau kita memberikan hukuman positif, misalnya anak melakukan kesalahan, kita suruh membaca. Misalnya membaca, oh berarti kamu harus beristighfar 3 kali. Nah, atau kamu harus mengucapkan la ilaha illallah 5 kali. Nah, seperti itu. Menurut jenengan semuanya ini benar apa kurang benar, sudah positif apa tidak? Menurut saya itu sudah benar. Kenapa? Karena kalau aku melakukan kesalahan, aku disuruh guru mengucapkan itu tadi sehingga anak dapat mengerim tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Mungkin ada yang tidak setuju? Setuju semuanya? Kalau hukuman positif itu bisa mendisiplinkan anak, setuju? Setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju semuanya? Ya. Di sini saya mau menyatakan bahwa semua hukuman, baik itu positif maupun negatif, itu tidak akan mendisiplinkan anak. Ya, karena di sini sudah ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang 1 dan 2 itu dari eksternal, dari luar. Berarti bukan dari diri anak. Kalau misalnya anak menjadi disiplin, oh aku kalau tidak melakukan ini aku akan dihukum seperti ini. Walaupun menurut kita itu adalah positif ya. Positif, oh ini mengajarkan anak positif. Tapi anak akan masuk dalam pikirannya, aku berarti kalau tidak melakukan ini aku harus ini. Berarti dia bukan dari kesadarannya sendiri, tapi melainkan karena, yaitu tadi kalau bukan karena hukuman berarti karena imbalan. Apakah imbalan ini tidak baik? Misalnya kita memberikan anak-anak, oh jempol 2, kamu anak hebat. Misalnya meranking, memberikan ranking, nah kamu juara, kamu hebat. Apakah itu baik juga? Apakah itu mendisiplinkan anak? Mendisiplinkan anak. Kembali lagi pada motivasi perilaku manusia, bahwa imbalan dan hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak secara positif. Ya, kenapa? Karena itu dari luar, bukan dari diri anak sendiri. Terus apa akibatnya penghargaan itu? Penghargaan itu punya dampak. Juga dia bisa mematikan kreativitas. Anak yang tidak mendapatkan imbalan, anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan mematikan kreativitasnya. Dia merasa, walah kok sing dapat hadiah itu, yo wis aku gak usah kerja. Nah, itu mematikan kreativitas. Terus menjadi pribadi yang gagal. Mungkin bagi anak itu dia akan terus dia menjadi orang yang sombong. Akhirnya dia tidak akan berusaha lagi. Aku sudah hebat di antara yang lain. Seperti itu. Makanya untuk hukuman dan penghargaan ini juga bukan motivasi yang bisa mendisiplinkan anak secara positif, karena dia mempunyai dampak sendiri-sendiri. Walaupun kelihatannya oh ini baik, tapi penghargaan arek semangat. Kepingan kita kan seperti itu. Padahal itu juga mempunyai dampak yang tidak baik untuk anak. Misalnya anak yang mendapatkan penghargaan itu dia hanya mengharapkan imbalan. Dia melakukannya karena oh aku nanti dapat juara, nanti aku dapat ujian, seperti itu. Dia bukan karena dari dalam dirinya. Tapi kalau anak yang sudah dari dalam dirinya, dia sudah menerapkan nilai-nilainya. Aku melakukan ini untuk diriku, biar aku nanti menjadi orang yang hebat. Dia punya motivasi sendiri. Makanya kita sebagai guru harus
menumbuhkan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya kita membuat keyakinan kelas. Mulai besok kita buat keyakinan kelas, kita sama-sama murid. Bukan keyakinan kelas itu bukan guru loh ya yang buat, tapi sama-sama murid. Bisa kita tempel. Kalau anak-anak misalnya belum paham, kalau biasanya kalau sudah besar kan bisa menulis, post-it, kita tempel seperti itu. Kalau anak-anak belum bisa menulis dan membaca karena kita di posisi TK, bisa anak-anak menjawab, kita tulis. Nanti bisa kita buat poster seperti itu, ditempel di kelas seperti itu. Jadi nanti kalau anak melakukan kesalahan, kita mengingatkan apa keyakinan kelas kita seperti itu. Nanti anak akan menjawab apa keyakinannya, terus apa solusinya, seperti itu kita sama-sama. Jadi mulai sekarang menghakimi anak kita tiadakan. Hukuman dan penghargaan bukanlah perilaku untuk mendisiplinkan anak yang positif, karena mempunyai dampak. Nah, udah Terus kebutuhan dasar manusia tadi masih ingat? Ada berapa? Ada berapa? 5. Jadi kalau kita melihat anak, berarti kita lihat dulu kebutuhan dasar anak itu apa yang ingin dia penuhi, Kalau dia berjawab, apa nih jawab apa yang gimana? Nah, biasanya kan seperti itu. Kita harus menjadi pendengar, karena kita ini bukan menuntut, tapi menuntun sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu kita untuk menuntun, bukan menuntut, menuntut. Kalau orang tua memang terkadang biasa menuntut anakku harus gini. Nah, makanya sebagai guru bukan kita menuntut tapi menuntun. Kita harus bisa memberikan pengertian kepada orang tua bahwa setiap anak itu mempunyai potensinya masing-masing. Kita hanya menuntun, mengarahnya ke arah yang lebih baik, Nah, seperti itu masih diingat kebutuhan dasar, motivasi, seperti itu Jadi nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan budaya positif di sekolahan kita. Nah, melalui apa? Yang pertama yaitu teladan dari kita semua, dari diri kita. Kalau anak-anak seperti apa? Sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus memberikan tauladan dulu, baru kita bisa menerapkan yang kita harapkan ke anak. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau seperti ini, monggo. Kita di sini bukan untuk saling saya menggurui atau enggak. Kita semuanya itu belajar bersama-sama sehingga tercipta budaya positif ini. Saya hanya ingin mengimbaskan apa yang saya pelajari di sini. Membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu biasanya kita itu bersama murid-murid sama-sama. Nah, itu nanti kita berdiskusi sama murid itu. Anak-anak, kita ingin hari ini kita masuk di sini, kita ingin seperti apa? Pembelajaran seperti apa? Terus sama teman seperti apa? Kalau anak TK kan sulit Berarti kita yang mengarahkan dulu, memancingnya. Nah, misalnya kalau sama teman harus bagaimana? Kalau guru mendengar seperti apa? Seperti itu kita mungkin bisa memancingnya di situ. Kalau anak besar-besar kan langsung harus gini sudah tahu, ditulis, ditempel, sudah buat poster, sudah selesai ditempel. Oh, itu keyakinan kelas kita. Kalau anak TK kan enggak. Kita harus mengingatkannya selalu, pembiasaan seperti itu. Makanya tadi kan kita kumpul, kita gali semuanya itu harus seperti apa anak-anak. Nah, seperti itu. Kalau sudah guru tulis di sini. Nah, seperti itu. Kalau bisa kita carikan poster. Misalnya tadi saling menghargai.
menghargai. Itu ada gambar anak di sini bertengkar, di sini saling menyayangi seperti itu. Terus ada lagi, misalnya kalau berbuat salah minta maaf seperti itu kan di sini. Tapi dari itu tadi, misalnya anak menjawabkan dilarang, nah kita buat kalimat positifnya sehingga tidak dilarang. Ya, kalimat positifnya dari itu tadi peraturan, kita buat peraturan dulu sama-sama. Namanya peraturan kan kalau biasanya buat pertama peraturan, terus kalimat positif, kita ubah ke kalimat positif, baru menjadi keyakinan kelas seperti itu. Mungkin ada lagi? Monggo. Penghargaan ya. Jadi anak-anak tidak usah dikasih penghargaan seperti umpamanya kalau ada sesuatu yang apa ya lebih gitu, terus dikasih penghargaan apa itu satu-satunya bisa penghargaan tidak boleh gitu. Oke. Ya harus itu. Ini tadi kan apakah penghargaan itu bisa mendisiplinkan murid? Nah, mendisiplinkan ya. Ini kan tadi kita disiplin positif di sini. Kalau memang kita misalnya ada event-event tertentu yang memang mengharuskan untuk ada juara atau menjadi apa, itu memang nggak apa-apa, akan diberikan penghargaan. Memang kita kan tadi sudah konsultasinya, kita nanti ada juaranya seperti ini kan, makanya kita, nah itu ada juara. Tapi kalau penghargaan itu bisa mendisiplinkan apa tidak? Itu tidak. Nah, itu tidak bisa mendisiplinkan dari dirinya. Maksudnya itu seperti itu. Bukan disiplin, dia bisa disiplin, tapi secara eksternal itu tadi, bukan dari dalam dirinya. Jadi budayanya nanti tidak, nilai-nilainya itu tidak tercapai di situ. Dia karena mengharapkan imbalan, mengharapkan terus, akhirnya dia ada yang memposisikan jadi anak yang gagal, merasa gagal seperti itu, anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Tapi kalau misalnya ada kejuaraan, memang kan mengharuskan ada juara 1, juara 2, itu ya tidak apa-apa. Jadi sewaktu-waktu kita memberikan penghargaan di event-event tertentu, itu karena dia tahu konsekuensinya memang ada juara dan tidak juara. Tapi kita juga harus menanamkan ke anak bahwa ini nanti ada yang juara, ada yang tidak. Tapi kalau penghargaan itu secara terus-menerus itu tidak akan membuat disiplin positif ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Monggo. Ada Mbak? Ya, bismillah, mudah-mudahan ini tadi apa yang saya sampaikan kita belajar sama-sama ya. Iya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi maaf apabila ada hal yang tidak berkenan ya. Saya hanya mengimbaskan apa yang saya peroleh. Jadi saya ini belum yang matang-matang sudah apa itu sudah paham sudah. Saya juga belajar dari sini seperti ini. Saya mengetahui segitiga restitusi, mengetahui motivasi kebutuhan dasar manusia juga dari belajar di sini. Makanya saya ingin teman-teman semuanya juga mendapatkan apa yang saya dapatkan itu. Mungkin untuk selanjutnya akan sering-sering saya kumpulkan di sini untuk pembahasan seperti itu. Marilah kita sama-sama berubah bersama, bergerak bersama untuk mewujudkan TK Mambaul Ulum ini menjadi lembaga yang lebih baik lagi, yang berbudaya positif sesuai dengan visi kita. Masih ingat visi kita, Makanya itu Bismillah, dengan bacaan Bismillah kita sama-sama bergerak, sama-sama
Oke, saya mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Masih semangat? Semangat. Ya, tepuk semangat. Semangat.